Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang tercatatkan di dalamnya kesuksesan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang benar-benar merupakan titik kritis bagi umat Islam. Kenapa demikian? Bayangkan, Nabi Muhammad SAW pernah menaiki mimbarnya mengatakan amin. Di tangga kedua mengatakan amin, di tangga ketiga mengatakan amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan kalimat amin tersebut? Beliau katakan, tadi datang padaku Jibril dan mengatakan, ketika aku naik ke tangga tersebut, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahu Allah. Wahai Rasulullah, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, ab'adahu Allah, semoga dia dijauhi oleh Allah, semoga dia dijadikan orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Jibril mengatakan, Gul amin, bilang amin ya Rasulullah. Nabi pun bilang amin. Kenapa Nabi Muhammad mengamini? Bukankah doa ini seperti sumpah dari malaikat Jibril? Ketahuilah, Rasulullah SAW adalah manusia yang penuh dengan rahmat. Orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, ini bukan dia yang tidak dapat, tapi memang dia yang tidak mau diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga malaikat Jibril berdoa ataupun tidak, mungkin dengan bahasa yang mudah, disumpahi malaikat Jibril atau tidak, dia tetap saja sudah sial. Kenapa? Karena memang kondisinya demikian, dia tidak mau bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah bentuk rahmatnya Rasulullah. Nabi membongkar rahasia itu semua, bahwa di bulan ini kita mampu dan mudah mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang tersebut, dan kita menjadi bagian orang-orang yang dapat memasuki hari raya Idul Fitr dengan sebagaimana pemenang yang sesungguhnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kita menghadapi malam Id, malam hari raya, bukan berarti malam tersebut atau hari raya tersebut adalah hari untuk kita meluapkan nafsu kita. La wallah. Tapi di malam itulah kita untuk menunjukkan bagaimana ketundukan kita kepada Allah. Hasil bulan Ramadan terlihat di malam tersebut. Sampai di hari raya, di hari-hari awal setelah lepasnya Ramadan, disitulah terlihat. Sehingga Nabi Muhammad mengajarkan pada kita agar kita menghidupkan malam-malam yang semacam ini. Nabi Muhammad pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, kata Rasulullah, man gama lailatai idain muhtasiban, siapa orang yang menghidupi dua malam hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha, dan dia mengharapkan anugerah Allah, maka Nabi katakan, lam yamut galbah yaum tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati di saat hati makhluk, hati manusia lain menjadi mati. Ini anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal, Nabi katakan, man ahyal layaliyal khams wajabat lahul jannah, siapa orang yang menghidupkan 5 malam, maka dia pasti mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Lailatul Tarwiyah, malam ke-8 bulan Dzulhijjah. Wa Lailatul Arafah, malam ke-9 bulan Dzulhijjah. Wa Lailatul Nahr, malam ke-10 bulan Dzulhijjah, malam takbiran, malam hari raya bulan Dzulhijjah. Wa Lailatul Fitr, dan juga malam takbiran Idul Fitr.
Wailatul nisf min Sya'ban, dan juga malam nisfu Sya'ban. Dikatakan oleh bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Asbahani juga. Maka dari itu, kita di penghujung daripada bulan ini, di malam hari raya ini, marilah kita benar-benar menggali apa dan bagaimana seharusnya kita melalui hari ini. Sebab dikatakan laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukan untuk mereka laisal 'id liman labisal jadid. Hari raya bukan untuk mereka yang bisa beli baju baru. Walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Namun hari raya adalah untuk mereka yang ketaatannya tambah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita harus tahu bahwa hari raya itu kita muliakan, kita hiasi dengan takbir. Nabi bilang, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Muliakan hari rayamu itu, hiasi hari rayamu itu dengan takbir. Ya, dengan takbir. Bagaimana kita takbir? Ya. Kapan kita takbir? Kita takbir untuk hari raya Idul Fitr adalah selepas maghrib. Dari mulai selepas maghrib sampai kita akan melaksanakan sholat Id. Ini takbir mutlak. Kita takbir dari mulai selepas maghrib sampai pagi. Takbir mutlak. Sepanjang kita mampu bertakbir, sepanjang itu anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Setelah hari raya, setelah sholat, tidak ada lagi takbir. Jadi jangan lagi kita takbir di hari raya. Dari mulai pagi, selepas sholat Idul Adha, selepas sholat Idul Fitr, kita masih takbiran lagi. Ini mengganggu. Ya, ini mengganggu. Adapun di hari raya Idul Adha, takbirnya agak berbeda. Jadi ada takbir mutlak, sama seperti tadi. Dari takbir mutlak, sama seperti tadi, dari mulai maghrib sampai pagi, saat kita akan sholat. Ada takbir muqayyad di Idul Adha. Takbir selepas kita setiap sholat. Kapan dimulai? Mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Selepas sholat subuh kita takbir. Berapa lama? 1 kali putaran saja. Bukan dari subuh sampai zuhur, lah, mengganggu. 1 putaran. Nanti selepas zuhur demikian. Selepas asar demikian. Selepas maghrib takbir mutlak sampai pagi. Dan hari berikutnya, selesai sholat Id, Idul Adha, kita takbir. 1 kali putaran. Lalu ntar zuhur, asar, sampai hari ke-13 selepas sholat zuhur. Selepas asar sudah tidak ada lagi takbir yang muqayyad di saat tersebut. Marilah kita jalani lebaran kita, hari raya kita, malam takbiran kita menjadi malam takbiran yang indah, ya, dan kita mampu merasakan lezatnya takbir di saat tersebut karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.